Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan rancangan aplikasi Tanam Cerdas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sarah dan ketiga rekan saya yaitu Teguh Mulya Lesmana, Azril Fujiawahda, dan Salman Dermawan. Baik, langsung saja kita memasuki materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Fujiawahda dari kelas TI 5B. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat apa itu Tanam Cerdas. Tanam Cerdas adalah platform inovatif yang menghubungkan petani rumah tangga dengan konsumen secara langsung, memberikan dukungan untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat komunitas pertanian. Aplikasi ini didesain khusus untuk meningkatkan konektivitas antara petani dan konsumen, lalu memfasilitasi pemeran produk langsung dan mempromosikannya. Di sini juga ada latar belakang. Latar belakang di sini Tanam Cerdas, sebuah solusi inovatif bagi petani rumah tangga, lahir untuk mengatasi kendala pemasaran, pengetahuan, dan konektivitas yang sering dihadapi. Melalui pendekatan sebagai platform efektif, aplikasi ini tidak memperbaiki permasalahan pemasaran produk pertanian, tetapi juga membangun jembatan langsung antara petani dan konsumen. Lebih dari itu, Tanam Cerdas tidak hanya memiliki menyelesaikan masalah pemasaran, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan ekosistem yang memperkuat komunitas pertanian lokal melalui pertukaran pengetahuan antar petani. Kemudian ada UML use case. Di sini ada dua aktor, yaitu petani dan konsumen. Di sini ada login atau register. Aktor yang terlibat adalah petani dan konsumen. Deskripsinya, aktor dapat melakukan login ke aplikasi jika sudah memiliki akun atau melakukan registrasi untuk membuat akun baru. Kedua, ada lihat produk harga. Yang terlibat di sini aktor dan petani. Aktor dapat melihat daftar produk pertanian beserta informasi harga yang ditawarkan oleh petani. Ketiga, ada pasang iklan. Yang terlibat yaitu petani. Di sini petani dapat memasangkan iklan untuk produk pertanian mereka, menyertakan informasi detail dan harga. Kemudian yang keempat, berbagi pengetahuan pertanian. Yang terlibat petani dan aktor. Aktor dapat berpartisipasi dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait pertanian, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kemudian yang kelima, dukungan pelanggan. Yang terlibat petani dan konsumen. Aktor dapat menghubungi dukungan pelanggan untuk mendapatkan bantuan atau informasi lebih lanjut terkait aplikasi atau transaksi. Keenam, ada forum diskusi atau forum chat. Yang terlibat petani dan konsumen. Di aktor dapat bergabung dalam forum diskusi untuk berpartisipasi dalam pertanyaan, menjawab, atau berdiskusi tentang topik terkait pertanian. Forum diskusi memberikan platform untuk pertukaran ide dan pengalaman di antara penggunanya. Baik, kemudian ada activity diagram dari aplikasi Tanam Cerdas. Activity diagram sendiri merupakan jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis dari sebuah sistem. Oke, langsung saja akan saya jelaskan activity diagramnya. Dimulai dari aktor memilih opsi login atau registrasi. Kemudian, jika aktor memilih registrasi, sistem akan membimbing akses melalui proses registrasi. Nah, jika aktor memilih opsi login, maka sistem akan memvalidasi informasi login dan sistem akan menampilkan akses ke fitur-fitur yang diberikan. Kemudian, activity melihat produk dan harga. Dimulai dari aktor memilih menu lihat produk
dan harga, lalu sistem akan menampilkan daftar produk dan informasi harga. Kemudian, activity pasang iklan dan produk dimulai dari petani memilih opsi pasang iklan dan produk, kemudian sistem memandu petani untuk mengisi detail iklan, lalu petani mengkonfirmasi publikasi iklan tersebut. Kemudian, activity dari berbagi pengetahuan pertanian. Dimulai dari aktor memilih menu berbagi pengetahuan pertanian, nah sistem akan menyediakan platform untuk berbagi artikel, tips, dan juga pertanyaan. Kemudian, activity hubungi dukungan pelanggan. Dimulai dari aktor memilih opsi hubungi dukungan pelanggan, lalu sistem akan menyediakan formulir atau jendela obrolan untuk menghubungi tim dukungan. Kemudian ada forum diskusi, dimulai dari aktor memilih opsi forum diskusi, kemudian sistem menampilkan forum diskusi dengan daftar topik, lalu aktor dapat berpartisipasi dalam diskusi, membaca topik, atau membuat topik baru. Dan activity forum diskusi selesai. Nah, kemudian ini adalah keterangan yang baru saja saya jelaskan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram sendiri adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Nah, di sebelah kanan ini bisa teman-teman lihat aktornya, yaitu petani atau konsumen, lalu objek-objeknya ada sistem dan forum diskusi. Nah, kemudian kita lanjut ke sequence-nya. Yang pertama ada sequence login, yaitu saat petani atau konsumen memulai proses login, lalu sistem akan memvalidasi informasi login, dan jika valid, akses ke fitur-fitur lain diberikan, dan jika tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu yang kedua ada sequence lihat produk dan harga. Aktor memilih menu lihat produk dan harga, lalu sistem akan mengambil data produk dan harga, lalu data ditampilkan kepada aktor. Selanjutnya ada sequence pasang iklan produk. Petani memilih opsi pasang iklan produk, sistem memandu petani untuk mengisi detail iklan, lalu petani mengkonfirmasi publikasi iklan. Kemudian ada sequence berbagi pengetahuan pertanian. Jika aktor memilih menu berbagi pengetahuan pertanian, maka sistem akan menyediakan antarmuka atau user interface untuk membuat dan membagikan konten. Kemudian konten akan dikonfirmasi dan dipublikasikan. Yang kelima ada sequence hubungi dukungan pelanggan. Yang pertama, aktor memilih opsi hubungi dukungan pelanggan, lalu sistem akan menyediakan formulir atau jendela obrolan. Kemudian, tim dukungan memberikan respons atau bantuan. Yang terakhir ada sequence forum diskusi. Aktor memilih opsi forum diskusi, kemudian sistem akan menampilkan forum diskusi dengan beberapa daftar topik, dan aktor dapat berpartisipasi dalam diskusi, membaca topik, atau membuat topik baru. Mungkin itu saja activity dan sequence diagram yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salman Dermawan ingin melanjutkan dari teman saya mengenai kelas diagram. Di sini ada kelas diagramnya, bisa dilihat alurnya. Ada user, ada advertisement, knowledge sharing, customer support, forum post, forum question, and forum response, dan juga produk. Di sini ada yang pertama user class. Ada di sini atributnya, ada username, password, email dengan menggunakan tipe data string, ada juga metode register dan login menggunakan void. Ada juga produk class, atributnya dan name menggunakan string, description juga menggunakan tipe data string, price menggunakan double. Ada juga metodenya yaitu display info, mengenai info displaynya nanti.
menggunakan void. Ada juga advertisement class, yaitu atributnya yang pastinya ada produk, dan ada juga seller dan user. Ada metodenya publish menggunakan void, dan ada juga knowledge sharing class. Ada atribut author, user, kontennya data string, metode publish menggunakan void. Ada customer support class, atributnya customer, user, dan inquiry-nya string, dan metodenya respond menggunakan void. Dan ada forum post class, atributnya ada author oleh user, dan title-nya memakai string, konten menggunakan string, metodenya comment memakai void. Dan ini ada hubungan antar kelas. Yang pertama ada user dan advertisement. Hubungan yang pertama yaitu user dapat membuat banyak advertisement, dan juga tipe hubungannya yaitu one to many. Dan ada juga user bersama knowledge sharing. User dapat membuat banyak knowledge sharing, dan juga tipe hubungannya one to many juga. Dan ada juga user dan customer support. User dapat membuat customer supportnya nanti tipe hubungannya nanti one to many juga. Dan ada juga user bersama forum post. Di sini user dapat membuat banyak forum post dan tipe hubungannya sama one to many. Dan ada juga advertisement dan produk. Di sini advertisement terkait dengan satu produk, yaitu satu iklan dengan satu produk. Tipe hubungannya yaitu one to one. Dan ada juga knowledge sharing dan user. Yang pertama satu knowledge sharing terkait dengan satu user dengan tipe hubungan one to one. Ada juga customer support dan user, satu customer support itu terkait dengan satu user dengan tipe hubungan one to one. Ada juga forum post dan user, satu forum post terkait dengan satu user dengan tipe hubungan one to one. Baik, saya Teguh Mulyasmana, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan mockup untuk aplikasi Tanam Cerdas ini. Untuk tampilan awal yaitu ada login, yaitu berisi logo, dan di bawahnya berisi form login yang bisa Anda input apabila sudah memiliki akun dengan menginput email dan password. Lalu di bawahnya ada password bila Anda lupa dengan password. Lalu di bawahnya ada tombol login untuk navigasi, dan bila Anda tidak memiliki akun ada tombol sign up untuk navigasi yang akan dikirimkan ke halaman membuat akun. Di tampilan sign up ini ada pemilih pendaftaran dengan input nama, username, email, dan password. Lalu ada tombol klik untuk navigasi ketika selesai memasukkan nama, username, email, dan password. Lalu selanjutnya ada home atau beranda. Ketika Anda sudah masuk, maka akan dikirimkan ke home dengan isi data iklan atau produk dengan thumbnail dan informasi singkat, berisi data dengan icon untuk akses ke bagian lainnya, dan berisi kotak pencarian apabila Anda ingin mencari konten yang berada di home ini. Lalu selanjutnya di kanan atas terdapat navbar dengan icon pesan yang akan mengirimkan Anda ke percakapan. Lalu di dalam tampilan chat ini ada kotak pesan dengan iklan pengiriman waktu, ada tombol untuk mengirim pesan baru di kanan bawah, dan ada kotak pencarian untuk mencari nama kontak yang bisa Anda cari. Terus selanjutnya ada tampilan tips dan forum. Untuk tampilan forum ini di atas terdapat kotak pencarian, ada daftar kategori topik yang sering, dan ada highlight atau penanda untuk menilai topik yang paling hangat atau yang sering dibahas, dan ada tombol puas di bawah untuk memulai diskusi baru atau mendapatkan postingan baru, dan ada layar utama dengan fokus pada topik terhangat atau terpopuler. Lalu selanjutnya ada tips. Di sini berisi data tips dan informasi pertanian dengan thumbnail dan judul
yang bisa kalian mudah pahami. Lalu ada kotak pencarian untuk mencari tips atau informasi yang Anda butuhkan, dan ada kategori yang memisahkan tips berdasarkan topik atau jenis yang akan memudahkan Anda untuk mencari topik yang diinginkan, dan ada tombol tambah untuk pengguna atau petani user yang ingin berbagi tips baru untuk user lainnya, dan ada post tips terpopuler dan terbaru. Lalu selanjutnya ada tampilan layanan. Di sini terdapat kotak pencarian untuk memasukkan atau mencari masalah yang dihadapi user yang dihadapi user untuk dibantu, dan ada foto profil di atas pengguna halaman untuk memperindah tampilan. Ada daftar topik atau permasalahan yang mungkin diambil user yang menjadi akses cepat user yang sedang mengalami masalah, dan ada tombol tanya-tanya untuk cek langsung dengan admin bila Anda ingin mengkontak admin langsung untuk permasalahan yang Anda alami. Lalu selanjutnya ada tampilan profil dan akun info. Di tampilan profil atau akun terdapat foto profil pengguna bagian atas halaman, lalu ada kotak navigasi dengan beberapa baris, akun informasi, save, upload, ikan, dan setting. Lalu ada tombol upload di bagian bawah kotak navigasi bila Anda ingin keluar akun navigasi. Lalu ketika Anda mengtap akun informasi, terdapat foto profil pengguna di bagian atas halaman dengan icon pensil untuk mengganti foto profil tersebut. Ada user info yang berisi informasi user, berisi nama, nomor telepon, dan ulang tahun. Ada fitur edit untuk mengubah informasi atau data. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan aplikasi Tanam Cerdas yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.